Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Mariani, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, unit kerja SMKN 1 Kota Baru BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Saya berasal dari angkatan 5 kelompok 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Karena saya di sini adalah sebagai guru tata busana, jadi di sini saya sudah mengumpulkan isu-isu yang berhubungan dengan tupoksi saya, yaitu sebagai guru tata busana. Jadi yang akan dibahas kali ini adalah analisis isu efektivitas sesuai dengan tupoksi saya. Oke, kita lanjut ke materi utama. Di sini saya mengumpulkan tahapan analisis isu menjadi 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi beberapa isu. Yang kedua, temukan isu prioritas menggunakan metode APKL atau USG. Yang ketiga, analisis masalah dengan menggunakan fishbone. Lalu yang keempat, temukan alternatif dengan menggunakan metode SWOT atau SWOT. Dan tahapan yang kelima adalah alternatif solusi. Nah, itulah 5 tahapan yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita langsung masuk ke tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama adalah identifikasi beberapa isu. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan 4 isu yang sesuai dengan tupoksi saya sebagai guru tata busana. Yang pertama, belum optimalnya pembelajaran daring pada mata pelajaran pembuatan busana custom made pada jurusan tata busana. Lalu, isu yang kedua adalah belum optimalnya penguasaan penggunaan alat-alat praktek pada jurusan tata busana. Ini juga sangat penting. Yang ketiga, karakter ataupun perilaku para peserta didik sulit dipantau dan dibina dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Kita sulit menjangkau anak-anak jadinya. Yang keempat, kurangnya minat belajar siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, dari keempat isu tersebut kita akan mencari yang manakah yang merupakan isu prioritas. Dan kita lanjut ke tahapan yang kedua, temukan isu prioritas dengan menggunakan metode APKL atau USG. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedua metode itu. Yang pertama, APKL. APKL itu apa sih? Aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan atau layak. Jadi disingkat APKL. Nah, isu-isu yang berhasil diidentifikasi kemudian akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan perangkat APKL. Ini kalau misalnya kita menggunakan metode APKL. Lalu, perangkat evaluasi APKL memvalidasi isu berdasarkan 4 item. Yang pertama adalah aktual. Artinya, isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. Yang kedua, problematik. Artinya, memiliki dimensi masalah yang kompleks. Jadi masalahnya itu sangat-sangat kompleks. Lalu yang ketiga adalah kekalayakan. Artinya menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya perorangan ya kalau di sini. Lalu yang keempat adalah layak. Artinya masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicarikan solusinya. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai APKL. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan dari USG. USG itu apa? Urgency, seriousness, dan growth. Nah, cara menggunakan USG adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai atau Likert. Nah, isu yang memiliki nilai skor yang paling tinggi itu merupakan isu prioritas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, urgensi. Maksudnya, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia.
seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Nah, itu urgensi ya. Jadi sepenting apa sih masalahnya? Sepenting apa sih isunya? Kayak gitu. Lalu yang kedua, seriousness atau keseriusan. Nah, di sini maksudnya adalah seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain jika masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Jadi kita juga harus melihat ini udah seserius apa nih isunya. Apa memang harus segera atau masih bisa ditunda dulu deh, kita selesaiin dulu yang lain. Nah, itu nanti akan kelihatan kalau kita menggunakan metode ini. Lalu yang ketiga ada growth. Growth artinya adalah perkembangan. Maksudnya, seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk kalau dibiarkan. Nah, ini juga dilihat, ini isu kira-kira kalau misalkan ditunda dulu akan berkembang semakin buruk atau enggak. Nah, kayak gitu. Jadi itu tadi penjelasan mengenai USG ya. Jadi kita sudah membahas penjelasan dari pengertian APKL dan bagaimana penjelasannya. Lalu yang kedua juga USG dan bagaimana penjelasannya. Tapi kali ini untuk analisisnya saya akan menggunakan metode analisis APKL. Nah, di sini saya juga sudah menampilkan tabel analisis APKL. Nah, di sini kita sudah memasukkan keempat isu yang sudah saya rangkum tadi. Lalu di sini juga ada kriteria. Nah, kriteria ini ada APKL yang tadi ya. Lalu ini ada poin-poinnya juga, tapi poinnya ada syarat-syaratnya nih. Setiap kriteria diberi skor nilainya tuh 1 sampai 5. Nah, 5 itu untuk yang sangat besar, artinya sangat serius. Lalu yang 4 itu besar, yang 3 itu sedang, yang 2 itu kecil, dan 1 sangat kecil. Jadi setiap isu-isu itu, yang keempat isu, kita masukkan kriterianya. Lalu setelah kita masukkan kriterianya, kita nilai, kita jumlah. Nah, di sini bisa terlihat ya, isu yang pertama jumlahnya 19, isu yang kedua jumlahnya 15, lalu isu yang ketiga jumlahnya 16, dan isu yang keempat jumlahnya 17. Artinya, ketika kita sudah melihat hasil penjumlahan itu, kita bisa tahu bahwa yang peringkat 1 dengan jumlah tertinggi adalah isu yang pertama, yaitu belum optimalnya pembelajaran daring pada mata pelajaran PBJM. Nah, kalau udah tahu nih isu prioritasnya, kita lanjut ke tahapan yang ketiga, analisis masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, ini merupakan tahapan yang ketiga ya. Diagram fishbone bentuknya seperti tulang ikan, karena di sini ada yang menjadi masalah pokoknya, isu prioritasnya. Lalu kita akan melihat faktor-faktor apa sih sehingga menyebabkan isu ini menjadi isu prioritas. Nah, di sini saya akan mengembangkan dengan metode 6M. Yang pertama, material. Yang kedua, method. Yang ketiga, mesin. Yang keempat, man and mind power. Yang kelima, measurement. Dan yang keenam, mother nature atau lingkungan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah material. Material di sini adalah kurang lengkapnya buku yang dimiliki siswa. Jadi kebanyakan anak-anak itu kalau daring, mereka nggak punya buku-buku lengkap seperti ada di sekolah. Akhirnya belum optimal lah hasil pembelajaran daringnya. Lalu yang kedua, metode. Metode ini siswa hanya belajar secara teori selama daring. Padahal untuk mata pelajaran PBCM kita akan dituntut melakukan banyak praktek. Jadi kalau daring yang banyak ya itu pasti sangat-sangat tidak optimal gitu loh. Lalu yang ketiga adalah mesin atau peralatan. Nah, selama pelajarannya itu daring, alat praktek yang lengkap itu hanya ada di sekolah. Artinya mereka tidak memiliki alat yang lengkap ketika mereka belajar di rumah. Lalu yang kelima adalah man and mind power.
yaitu siswa terlalu lama belajar daring sehingga kurangnya praktek. Iya, kembali lagi saling berhubungan. Karena daring itu mereka terlalu banyak teori, akhirnya kurang praktek. Lalu berakibat juga terhadap Mizumen atau tingkat keaktifan belajar siswa sangat jauh dari yang diharapkan. Ya karena banyak yang tidak optimal, kurangnya praktek, akhirnya keaktifan belajar siswa juga tidak optimal ketika mereka belajar di rumah. Lalu yang terakhir adalah mother nature atau lingkungan, kurangnya kerjasama orang tua dari rumah. Ini juga bercabang menjadi dua lagi, yaitu kurangnya pemahaman orang tua, dan yang kedua, siswa tidak memiliki alat praktek di rumah. Ini merupakan salah satu masalah inti. Nah, jadi dari diagram fishbone ini kita bisa menemukan yang manakah yang merupakan masalah inti. Jadi kita bisa membaca nih, kalau banyak yang berhubungan itu artinya masalah itu adalah masalah intinya. Nah, bisa kita lihat ternyata masalah inti dari belum optimalnya pembelajaran daring adalah kita menemukan dua masalah. Nah, masalah inti atau masalah utama. Yang pertama nih, siswa hanya belajar secara teori selama daring. Lalu yang kedua, alat praktek yang lengkap hanya ada di sekolah. Nah, inilah kedua masalah inti yang menyebabkan belum optimalnya pembelajaran daring untuk mata pelajaran PBCM khususnya ya, pada jurusan tata busana. Jadi inilah kedua masalah inti dari kenapa kok belum optimal. Nah, kalau kita sudah tahu masalah utamanya ini, masalah utama atau masalah intinya kedua ini, kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Tahapannya apa? Tahapan yang keempat, yaitu menemukan alternatif dengan menggunakan metode SWOT atau SWOT. SWOT itu apa sih? Nah, kita bahas satu persatu. Analisis SWOT. SWOT itu terdiri dari S yaitu strength atau kekuatan, W yaitu weakness atau kelemahan, O yaitu opportunities atau kesempatan, yang T adalah threat atau ancaman. Nah, di sini kita mempunyai dua kelemahan berarti. Yang pertama, siswa hanya belajar secara teori selama daring. Yang kedua, alat praktek yang lengkap hanya ada di sekolah. Nah, ini dua kelemahan yang akan kita cari jalan keluarnya. Kita satu persatu ya. Yang pertama, siswa hanya belajar secara teori selama daring. Kita ada kekuatan di sini. Terlaksananya pembelajaran tatap muka. Akhirnya setelah daring ada juga tatap muka. Lalu opportunities yaitu siswa bisa belajar praktek selain teori. Jadi yang asalnya daring teori terus akhirnya ada kesempatan siswa bisa belajar praktek selain teori. Tapi ada juga ancaman atau threat di sini. Pasti ada siswa yang terlalu nyaman daring sehingga saat mereka praktek mereka males. Udah keenakan nih, santai-santai aja ngerjain tugas seadanya segala macam. Akhirnya mereka malas untuk belajar praktek. Nah, kita lanjut ke weakness yang kedua, yaitu alat praktek yang lengkap hanya ada di sekolah. Nah, di sini kekuatannya, sekolah memiliki alat praktek yang lengkap yang bisa dipelajari oleh siswa. Jadi siswa bisa mempelajari tuh alat-alat yang ada di sekolah. Lalu yang opportunities, bagian yang ketiga adalah siswa dapat mencoba dan belajar menggunakan alat-alat praktek yang tidak dimiliki di rumah. Ada mesin jahit, mesin meci, mesin obras, dan lain-lain. Jadi siswa bisa menggunakan semuanya. Tapi ada juga ancaman, ada threat di sini. Akan ada kerusakan pada alat-alat praktek di sekolah karena minimnya pengetahuan siswa. Nah, jadi ada kelemahan, kekuatan, kesempatan, tapi ada juga ancaman. Nah, kalau kita sudah bisa menganalisis SWOT, akhirnya kita harus menemukan gimana nih alternatifnya supaya bisa menyelesaikan ancaman tadi. Adalah masuk ke tahapan yang kelima, yaitu alternatif solusi. Nah, jadi di sini saya sudah merangkum rekomendasi alternatif penyelesaian. Jadi dari ancaman-ancaman tadi kita harus punya penyelesaiannya dong. Nah, alternatif penyelesaian adalah memilih media dan metode yang tepat dan menarik agar siswa lebih semangat saat praktek
dan juga lebih hati-hati saat menggunakan alat-alat praktek di sekolah. Ini adalah alternatif penyelesaian dari kedua weakness kita tadi. Lalu tahapan penyelesaiannya apa? Di sini saya merangkum menjadi 4 tahap penyelesaian. Yang pertama, guru menyiapkan modul atau handout yang mudah dipahami siswa untuk menunjang proses belajar. Hasilnya yang diharapkan apa? Hasil belajar siswa meningkat. Lalu yang kedua, tahapannya adalah guru memberikan contoh yang jelas kepada siswa sebelum memberikan tugas. Harapannya, siswa dapat mengerjakan tugas dengan sesuai. Nah, ketiga, menjalin komunikasi yang baik antara guru, orang tua siswa, agar orang tua siswa juga lebih memahami jam belajar siswa. Hasil yang diharapkan apa? Orang tua memberikan dukungan yang lebih. Jadi asalnya pasti mendukung dong, tapi ketika kita ada tahap penyelesaian ini, orang tua akan memberikan dukungan yang lebih daripada sebelumnya. Dan tahapan yang keempat adalah memberikan jam ekstra kepada siswa yang memerlukan. Nah, harapannya merata pemahamannya. Jadi mungkin ada siswa yang pemahamannya dia lambat, ada yang cepat. Jadi kita harus bisa memberikan jam ekstra tambahan ya untuk beberapa anak yang mungkin ada lambat untuk paham segala macam. Nah, kesemua tahapan dan hasil yang diharapkan ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh yang pasti guru dong ya. Yang kedua BK, dan yang ketiga adalah orang tua siswa. Nah, bagaimana? Itulah rangkuman analisis dari isu yang menjadi tupoksi saya sebagai guru tata busana. Oke, sekian dulu penjelasan dari analisis isu sesuai tupoksi guru tata busana. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.